Coba nih, kamu lihat. Ini kayak orang main congklak. Kamu ngapain? Ini kan kemarin kan programnya udah jelas, ya kan? Ya kan? Sesuai progres saja. Nah ini, ya kan? Diterangin lagi, ya kan? Nah, oh, ini lihat nih. Nak, tolong tetap pakai ya, tetap pakai. Walaupun di tempat ini kita sudah boleh bilang aman, steril, tapi protokol kesehatan harus tetap, ya kan? Pakai apa namanya masker, ya kan? Nih, ini bagus, ya kan? Nah, ini juga bagus, sehat, seger. Nah, kenapa? Bapak siapa? Nggak perlu tanya saya siapa. Kalau saya memberi pengarahan berarti kan saya tahu. General manager aja tahu, masuk kamu nggak tahu? Nggak tahu sama saya. Saya sendiri aja lupa sama diri saya sendiri. Lihat dong, orang ganteng. Masih ingat sama orang ganteng? Siapa coba? Desi. Kamu kencang tegas, luput. Salah. Saya bukan Mas Desi, saya Kading. Wong polo kok. Lo. Ya, jadi paham semua kan ya? Sesuai pengarahan saya, kerjakan dan dikerjakan dengan yang penting tulus, ikhlas. Orang bekerja itu kuncinya ikhlas. Maaf. Nggak usah, maaf ya, jangan ganggu. Saya lagi kerja, saya lagi ngasih pengarahan. Nah ya, kuncinya ikhlas, tulus dan dedikasikan sesuai dengan proses. Maaf, jangan ganggu saya. Ini saya lagi kerja, ya. Nanti, ya, tolong ya, dedikasikan sesuai dengan kapasitas. Polo. Kamu polo toh? Kamu polo kan? Kamu siapa? Masa kamu lupa sama aku? Masa? Aku adalah Raja IT. Raja IT kok. Raja. Aku itu wakilnya Kobas di sini. Siapa? Ini Kobas. Ini Raja IT. Nengok. Noleo. Noleh. Dengerin dulu. Iya. Raja IT di sini itu apa kata aku? Semua itu apa terserah aku. Yang bayar Raja IT aja aku. Edan, owner. Apa? Owner apa? Pemilik perusahaan. Aku cuma di atas Raja IT. Udah pokoknya ya. Kamu tak kasih tahu. Ayo. Langsung kalau mau kasih. Ya siap. Tuh, masih godain cewek melulu. Siap, dan NNku kembali lagi di Bengis Show bersama pelawak-pelawak legend. Tapi aku hari ini baru swab, hasil negatif. Jadi mesti tak buka dulu, biar kelihatan gantengnya saya. Enggak, aku heran itu maskernya kok cakep banget. Dikasih siapa? Belilah. Oh, Ya kalau ini pasti belilah. Emang sampeyan mau dapat masker aja nunggu bansos. Dia kalau pakai masker nunggu bansos. Ya, kiriman bansos dari RT Bagong. Izin ini udah boleh ya? Boleh. Ya. Karena udah ngikutin protokol dari bawah kan semua udah aman. Hari ini saya udah swab negatif juga. Tim Markom semua negatif ya. Kemarin tadi ini kan Negatif hari semua. ini kita rutin tiap minggu rencana. Yes, Untuk gitu. yang Markom. Mantap, keren. Luar biasa. Karena sebelum mulai juga tadi izin dulu sama dokter Tirta caranya seperti apa supaya kelihatan wajah. Kalau pakai masker takutnya wajah yang Tesi nggak kelihatan sama Mas Polo. Dibuka aja kadang-kadang orang bingung ini tes siapa bukan. Kita kelihatan kayak orang Korea ya? Enggak. Udah jadi lanjut. Maksudnya ke orang Korea gimana sih? Rambutnya doang, opa. Tapi kalau ini bukan opa, opang. Apa opak? Kerupuk. Tolong Mas, aku panggilin taksi Mas, kita pulang Mas. Mas Bagong, panggil taksi Mas Bagong. Mau kemana? Ya. Mas Polo, siap. Kan nggak pernah sering muncul nih. Banyak yang nggak tahu, mungkin yang belum diketahuin
oleh netizen, Yes. terutama milenial. Nama aslinya siapa sih? Christian Baratanugroho. Wih keren. Yeah. Christian Baratanugroho. Christian itu nama baptis. nama. Berarti Katolik. Ya. Bukan. Kristen ada baptis juga Kristen Ada ya? baptis juga. Saya anak pertama dari 9 saudara. Banyak banget ya. Iya, bapakku ngamukan. Oh. Setiap kali ngamuk dapat anak. Gitu. Terus mulai dapat nama Polo, terus mulai masuk ke dunia ngelawak itu gimana sih? Apakah cita-cita dari dulu ngelawak? Begini, tahun 84-85 sempat kuliah di Asdrafi. Akademi Seni Drama Film di Yogyakarta. Tapi nggak lulus. Nggak selesai. Orang selesai. Nggak selesai sama nggak lulus beda ya? Enggak, beda. Kalau nggak selesai tuh nggak ada modal. Keluar dari Asdrafi ya memang karena ekonomi juga. Terus jualan tempe. Oh, ekonomi lemah berarti. Alah, ekonomi lemah emang beda. Bansos pisan. Bansos dulu. Tapi bener, emang ekonomi lemah sama ekonomi Eropa itu beda. Bedanya Iya, apa? Bedanya kalau ekonomi lemah, itu mikirnya besok makan apa? Kalau ekonomi Eropa? Besok yang dimakan siapa? Yang dimakan apa dan siapa yang dimakan? itu bedanya di situ. Kemudian karena sudah mentok nggak bisa nerusin kuliah, akhirnya jualan tempe. Karena itu bergabung dengan teman-teman Karang Taruna dan kebetulan dulu bikin sanggar teater di sana. Namanya Teater Uhu. Kemudian ya berkembang, belajar sendiri. Terus kadang-kadang kita juga mengundang para seniman-seniman teater yang memang juga punya kepedulian untuk melatih kita. Lah, basicnya dari situ. Terus usaha tempe ini saya bawa ke Jakarta. Sampai dengan tahun 86 akhir, itu terpikir, kenapa saya nggak coba ngelamar di Sri Mulat? Begitu ngelamar di Sri Mulat, ditolak. Oh, awalnya sempat ditolak dulu ya Mas Iya, ya? ditolak. Karena apa? Di Sri Mulat itu nggak ada istilah coba-coba atau latihan atau belajar. Lah saya mungkin salah pengucapan. Bu, saya waktu itu Bu Juju pas di Jakarta, pas latihan gitu, di tengah panggung saya datang. Terus saya, Bu, mau belajar di Sri Mulat. Oh, Sri Mulat nggak bisa buat belajar. Sri Mulat itu apa sih? Sri Mulat itu tempe. Enggak, ini nanya serius ini. Sri Mulat itu wadah. Tempat berkumpulnya para pelawak senior yang sudah profesional. Jadi nggak ada kata belajar. Jadi kenalnya dari mana ini yang satu ini? Orang Korea. Orang Korea ini lahirnya bareng Sri Mulat. Malah duluan dia. Dia ini lahirnya bareng pohon asem depan rumah. Tahu Borobudur? Borobudur berdiri aku lahir. Begitu saya ditolak, bilangnya kalau Sri Mulat itu nggak menerima produk belajar. Harus yang sudah profesional. Paling tidak punya jam terbang, paling tidak punya pengalaman. Pakai ini dong. Iya. Pakai sayap gitu. Terbang. Ini pakai sayap. Bukan terbang itu. Apa? Yang jelas ngomongnya. Jam terbang maksudnya sudah sering manggung dan lain sebagainya. Itu namanya jam terbang. Ngomongnya jelas. Jangan-jangan sering ngamar pisan nih sih. Jam terbang ngamar. Aduh. Sampai akhirnya begitu saya pamit, saya dipanggil lagi, Mas coba ke Semarang. Bu Juju bilang begitu. Di sana nanti ketemu adik saya karena di Semarang ada cabang baru Sri Mulat. Jadi Sri Mulat itu dulu dibagi 3, Surabaya, Semarang, Jakarta. Tapi topnya Jakarta. Tapi bicara klasik, sumber daripada segala pemain itu dari Surabaya, termasuk beliaunya. Terus kok bisa kenal Layang Tesi dari mana? Ya ini kan sudah dedengkot. Saya dipindah ke Surabaya waktu Semarang bubar. Akhirnya diterima. Diterima di Semarang. Hanya karena bermodalkan. Jadi mengesampingkan jam terbang. Waktu itu adiknya Bu Juju bilang karena saya bahasa Indonesia saya baik. Baik dan benar. Termasuk kayak menjawab pertanyaan ya, baik dan benar. Itu muridnya Yus Badudu. Lah sampai dengan akhirnya diterima di Sri Mulat, Alkisah dicetak seperti beliaunya ini. Awalnya harus dia harus melambai, kemayu gitu kan. Terus saya lama-lama
kan setiap orang mesti punya cita-cita kan. Yang jelas kalah pamor dulu. Itu salah satu alasan. Salah satu itu ya, berarti. Iya. Jadi disuruh niru Eyang Tesi waktu itu. Disuruh niru Eyang Tesi, dibentuk seperti itu. Saya berpikir kalau pontoh saya bisa, pasti tidak akan bisa mengungguli beliaunya karena beliau yang udah tercetak lebih dulu, Pak Bas. Oh, gitu awalnya. Akhirnya saya beralih menjadi pemain yang seperti berkarakter sampai hari ini. Contohnya saya biayaan. Iya. Jadi kalau saya duduk. Ya, aku lihat gitu waktu kemarin yang sama Eyang Tesi yang jadi cewek terus nyapu-nyapu tuh ya. Iya. Itu ide dari Mas Polo sendiri. Iya. Karena saya membaca perjalanan para senior di Sri Mulat itu kan bermacam karakter. Salah satu karakter yang saya pikir saya pantas dan bisa menjalankan atau melakoni ya karakter yang itu, yang kalau nggak salah dulu miliknya Abimanyu ya. Ya, Abimanyu. Abimanyu itu senior, generasi yang wah jauh banget. Terus orang tahu nggak sih nama asli Mas Polo apa? Semua orang pasti image-nya Polo. Ya. Nama dipaten nggak itu? Polo belum dipatenkan, tapi nggak usah dipatenkan. Nggak usah dipatenkan, besok mati sendiri. Itu dipateni. Pateni. Nah, ini beda. Beda, dipatenkan mah dipateni. Oh. Jadi orang lebih banyak kenal Polo. Ada nggak nama kalau dulu sebelum Polo panggilannya? Baroto apa? Oh, dulu Toto. Toto. Kalau di sekolahan sampai di teman-teman SMA itu Baroto. Kalau di rumah Toto. Jadi gitu. di SMP dulu Nugroho. Berarti Mas Polo kalau misalkan tadi kan dari SMA namanya Toto ya. Dari SMP namanya Nugroho. Berarti tahu dong kalau misalkan yang manggil Toto teman mana. Itu kan. Itu. Keuntungannya di situ. Iya. Kuliah Titi. Hampir jadi Titi kan? Hampir jadi Titi dan Tesi. Hampir aja loh, hampir. 11-12 itu Mas. Hampir. Hampir. Tapi ya itu tadi. Karena saya pikir wah kalau saya masih tetap dengan karakter yang diciptakan seperti Mas Tesi, percuma, ya kan? Karena kan top skornya sudah ada di sini. Iya dong. Ya Aku kan? nggak ngomong ya. Saya nggak ngomong ya. Nggak ada yang Sombong, berarti bisa. sombong itu. Nggak sombong. Semua orang tahu beginilah. Iya. Nggak ada yang bisa mengganti Opa Tesi. Itu Sekarang ya sekarang. Opa. banci di Indonesia yang paling top ya itu. Terus pertama kali mulai manggung bareng sama Eyang Tesi kapan? Begitu Sri Mulat yang di Semarang itu karena ada apa namanya lokasinya ini kena penggusuran, akhirnya muncul kesepakatan dan keputusan daripada pimpinan Pak Teguh untuk seluruh pemain yang memang masih mau bergabung dipindah ke Surabaya. Nah, namun pada waktu di Semarang sudah ketemu beliau ini. Beliau ini juga sempat agak keki. Melihat saya sebagai fotokopinya. Oh, iya. Dia deg-degan, saya lebih lucu waktu itu. Iya, bener nggak? Yang ini beneran waktu sempat itu sempat tersangin nggak? Sempat Komplain? bahaya katanya. Iki sopo? Ancuk. Ancuk lucu. Dulu melihatnya dengan tatapan sinis yang kayak barusan. Iya, kayak yang dia yang di mana gitu ya kan. Tapi saya maklum lah tatapan banci ya kan. Iya, silakan kamu ngomong terus ya. Ntar belakang kamu tak tembak. Nah, ini ditonton ribuan masyarakat Indonesia. Jutaan. Dan sembarangan kamu ngomongin aku. Apalagi kalau program ini sudah menjadi program rutin. Semua Sri Mulat, semua komedi ini ngumpul di tempat ini. Udah lama itu aku udah tahu ya. Raja IT siapa? Aku udah tahu. Ya kan? Gak usah kamu ngomong begitu. Tapi nggak ada salahnya dong. Oke, terus itu kan suatu kebanggaan Sri Mulat. Hampir semua rakyat Indonesia, event anak milenial tahu tuh Sri Mulat. Itu kebanggaan seperti apa sih? Yang tadi samanya keren apa enggak sih? Terus apa ada keselnya juga gitu? Ya. Menjadi seorang bagian dari Sri Mulat. Padahal itu tadi cerita bahwa Sri Mulat itu emosional yang dalam banget ya. Iya. Sri Mulat itu ya kebanggaannya begini. Sampai sekarang ini Sri Mulat itu dibilang gudangnya pelawak. Dan Sri Mulat pelawak sekarang itu semua saya kira 99% dia itu apa ya istilah jiplak apa gimana itu? Bukan. Jadi apa ya?
Sri Mulat ini sudah menjadi subculture. Sub ya, sub dari budaya. Budaya Indonesia ini contoh di kantor ini aja. Ketika ada orang melakukan sesuatu, gerakan, tindakan, perbuatan yang menyerupai Sri Mulat, mesti dibilang kok. Misalnya ada orang yang iseng, ya kan, minum atau apa. Sri Mulatan. Pasti Sri Mulatan. Langsung mindsetnya langsung ke sana. Langsung ke sana. Orang pakai cincin banyak. Pasti tesi. Ya kan. Orang duduk biayaan polo. Itu. Jadi memang Pak Teguh yang menciptakan pelawak-pelawak ini menjadi berkarakter seperti itu. Lah ini salah satu kekuatannya Sri Mulat. Sri Mulat itu wadah pelawak yang diciptakan pelawaknya ini bermain secara karakter. Dan itu makanya mengakar sampai hari ini, Kobas. Nah, terus kenapa sekarang ini kok tidak ada regenerasi dari Sri Mulat? Sedangkan itu kan gudangnya pelawak. Harusnya banyak nih cucunya yang Tesi, anaknya Mas Polo atau siapa dari anak-anaknya itu yang nggak meregenerasi. Sedangkan nama itu sesuatu branding yang susah, apalagi sudah menjadi culture Indonesia. Tesi dulu deh, Tesi dulu, yang sepuh dulu. Sekarang begini. Sepuh. Makin diisep semakin ampuh deh. Sepuh. Angst deh. Coba monggo yang Tesi. Dari mana tadi? Kenapa tidak ada generasi dari Sri Mulat? Sebenarnya kalau generasi ini dari keturunan orang-orang Sri Mulat ya. Iya. Atau saudaranya atau mungkin ngadain lomba lawak. Kalau lomba lawak udah sering. Bahkan dari salah satu TV dulu udah mencari generasi seperti Sri Mulat diciptakan. Udah banyak yang jadi. Setelah itu digabung sama orang-orang Sri Mulat yang asli nih. Mereka nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Nah, karena yang nggak tahu ya, mereka itu berhadapan sama kita-kita yang senior-senior itu mungkin dia ada rasa grogi apa begitu. Sebenarnya itu nggak boleh begitu itu. Itu tentang yang di luar. Sekarang kalau anak misalnya, kita nggak bisa paksakan. Anak harus jadi komedian misalnya, anak harus jadi pelawak. Contoh sekarang kayak almarhum Gepeng punya anak namanya Tatang. Itu udah mirip banget. Tapi toh sampai sekarang dia itu Nggak enjoy? bukan nggak enjoy, nggak jalan. Nggak jalan. Karena begini Pak Bas. Nggak jalan. Jadi menurut saya pelawak itu anugerah. Anugerah itu kan nggak setiap orang. Bener. Gitu loh. Anugerah. Saya juga sama. Saya calon pelawak. Kalau bertemu teman saya McKellen. Kalau nggak ketemu McKellen nggak jadi pelawak saya. Itu suatu anugerah atau bukan tuh? Makanan itu tetangga saya. Iya. Ketemu sama tetangga McKellen itu. Ya, tapi biasanya bukannya tetangganya dulu Amber. Habis ketemu McKellen udah tinggal Amber. Ciu, tahu nggak? Jadi gini, pelawak itu nggak ada sekolahnya, Pak. Ya. Nggak ada Banyak sekolahnya. cabang kesenian yang punya sekolah yang bisa dibangun berdasarkan akademik. Tapi cuman pelawak. Pelawak yang nggak ada. Pelawak yang nggak ada. Coba ada nggak? Fakultas teater ada, fakultas seni lukis ada, fakultas tari ada, fakultas vokal ada, musik ada. Cuman lawak yang nggak ada. Oleh karena saya katakan bahwa Sri Mulat pelawak itu adalah anugerah yang memang tidak diberikan pada setiap orang. Lah kalau toh ada kadang-kadang seperti Sri Mulat ini sudah seringkali mengadakan lomba. Bahkan banyak melahirkan pelawak-pelawak terkenal. Contohnya Bagito. Empat Sekawan. Itu anugerah semua itu. Itu anugerah. Memang dia sebelum melalui proses ikut lawak di Sri Mulat itu memang sudah pada punya bakat melawak. Sudah ada bakat dalam Tapi diri. oleh karena produk keluaran lomba di Sri Mulat, ya jadinya mungkin kena auranya atau apa pada berhasil yang bahkan keberhasilannya melebihi orang-orang Sri Mulat. Banyak banget ya sekarang Pak Sekawan, Derry juga ya. Iya. Tapi memang nggak semua orang event menang pun belum tentu dilihat orang. Betul. Itu namanya anugerah. Yes. Tapi kalau menurutku juga bener loh, pelawak itu susah. Susah karena pertama yang punya selera humornya rendah, kita harus bisa bantu untuk naikin. Itu. Dan yang kedua, pikirannya juga harus cepet nyambung satu dengan yang lain, bener kan? Oke. Apa? Itu. Saya kira oke. Saya juga Nah mikir, inilah. Polo, karakternya Polo ya begini nih. Ngomong nggak bisa diem. Ya.
Jadi biayaan itu memang karakter dia. Terus yang generasi berikutnya, kita masih nyambung ke masalah pengkaderan itu. Ini kan mereka rata-rata kembali lagi ke jam terbang. Nggak punya jam terbang. Oh iya. Lah, termasuk seperti banyak pelawak yang sekarang, yang itu dihasilkan dari produk instan. Makanya yang terjadi bukan melawak. Saya pikir yang sekarang terjadi itu adalah membuli, ya kan? Ya, saling benar. bercanda sendiri. Iya, benar. Urusan sendiri dibawa ke panggung. Nah, kalau kita dulu ini penonton datang itu sudah mempersiapkan diri, mindsetnya sudah terbentuk untuk mau datang ketawa, dia keluarkan uang. Oh. Lah kalau sekarang kan orang kepengen ketawa aja dibayar. Iya. Suruh ketawa. Kebalik. Kebalik. Kalau sekarang kan ada penonton bayaran. Ini kalau dulu orang datang memang untuk bayar. Bayar. Dan siap tertawa. Siap ketawa. Kita yang main, misalnya saya sama Mas Polo berhadapan ini ya, udah dapat nih ya, dapat terus Kobas datang misalnya. Kobas datang, Pak, nggak bisa nyambung sama kita tinggal Kobas. Soalnya penonton itu nggak mau tahu apa permasalahannya. Taunya penonton itu harus ketawa. Harus ketawa. Itu yang berubah dari dunia lawak Indonesia. Itu. Karena adanya penonton bayaran tadi itu. Yes. Jadi mau nggak mau kita ngelawak bukan karena orang bayar karena ngelawak, karena kita jadi ngelawak sendiri. Itu. Yang lucu lagi Kalau kita nggak lucu juga udah udah diketawain. ketawain, jadi bingung kita. Misalnya kita lagi keluar di stage nih, ini kita belum ngapa-ngapain, penonton udah ketawa, jadi kita bingung apa yang diketawain. Gitu. Oh iya. Apa kan gitu. Nah, konsep itu memang harus perlu dipelajarin juga. Ya kan, kayak kemarin misalnya kita ngelawak nih ya, terus ada penonton karyawan saya. Ya. Saya tujuannya bukan untuk suruh dia ketawa, menikmati baru lu ketawa. Itu yang paling benar itu kan harusnya. Ketawalah kamu kalau kita Kita memang lucu. Kalau nggak lucu jangan ketawa. Jangan ketawa. Itu namanya malah apa ya, ngece. Ngeledek. Ngeledek. Itu yang susah dibedain di saat ini. Ya. Bahkan kalau dulu itu, maka kenapa kelucuan teman-teman Sri Mulat ini menjadi mengakar? Karena kelucuan yang dia tonton ketika mereka melihat teman-teman pelawak melucu di panggung itu, ini sampai dibawa pulang. Ini nyampe rumah sampai masih pada kurang ajar tadi itu. Tadi ya. Jadi Itu obrolan. yang pernah ngomong. Ini yang namanya berhasil pelawak itu begitu. Gitu loh. Itu yang nggak didapat saat ini. Ya. Karena instan. Ya. Iya. Nggak pernah Instan, latihan, Tom. tidak ada konsepnya. Makanya kadang-kadang tema itu bener juga. Coba Bes. Sekarang Kobas lagi ngelawak nih ya. Udah penonton sorak-sorak ini ya. Tapi nggak ada kesan. Itu saya pikir nggak berhasil. Iya. Yang namanya berhasil, Kobas ngelawak terus orang pulang. Sampai Ketawa- di rumah ketawa sendiri. Kadang-kadang kurang ajar. orang-orang beol, ya kan? Ada Bisa ketawa gitu. ketawa sendiri, ya? Ketawa sendiri. Kurang ngajar. Tadi ceritanya tuh harusnya Itu. Jadi gemes Itulah berhasil. sendiri Iya, gitu. dan ini jadi obrolan di rumah. Nanti mereka berangkat ke kantor ngobrol sama. Ya lu nonton film itu, komedi itu nggak? Kemarin tuh ya itu. Ah, itu baru berhasil. itu. Itu mirip-mirip film juga lah ya. Iya. Kalau kita udah ngikutin alurnya baru itu. Iya. Cuman kalau sekarang mungkin lebih ke komedi di atas permasalahan. Iya. Apa itu? Jadi kayak misalkan ada sitkom zaman sekarang. Misalkan si A sama si B punya kasus nih apa. Nah, itu dijadiin komedi. Padahal bukan komedi, bukan lawakan juga. Iya. Gitu. Itu. Itu memang harus Sitkom kita sekarang. bikin sesuatu nanti di kontennya Bengis Show ini Yes. yang real. Yes. Yang real. Ya kan? Ya. Dan Sri Mulat paling anti melecehkan lawan main kita. Iya. Paling anti. Satu contoh sekarang, si A ini udah jelek, jangan kamu jelek-jelekin. Iya. Itu orang jijik nonton. Kasihan malah. Kasihan. Jadinya nggak Fisika, boleh. kasihan. Jadinya kasihan itu. Ya. Kalau sekarang kan jadi kelucuan di atas penderitaan orang. Ya kan? Misalnya maaf nih ada orang yang secara fisik kurang beruntung misalnya ya kan, pendek ya kan. Kalau dulu waduh Pak Teguh misalnya kita ngeledek masalah pendeknya si teman kita ini bisa dipecat kita. Jadi ada batasannya. Ada batasannya. Kalau sekarang kan wah orang pendek dibully, Terus orang yang dieksplor kependekannya. orang yang merongok sampai itu, waduh, itu pantangan bagi semua. Nggak Terus boleh. kalau sekarang yang Tesi pernah nggak muncul di TV pakai gaya-gaya gini? Tetap. Terus katanya dulu pernah di blacklist. Betul.
Betul. KPI. Kenapa itu? Itu sebenarnya kalau kita mau bicara jujur ya ini, jadi nggak ada embel-embel lain. Ini persaingan antara TVC A sama TVC B aja gitu loh. Terus saya di situ kan kata orang nilai jualnya tes itu karena kebanjiannya tadi kan, karena lebih dan sebagainya di situ kan. Lah terus TV yang sebelah ini saya udah dikontrak, ini belum ini, akhirnya saya dikucilkan. Jadi persoalan kelebihan Mas Tesi yang memang juga menjadi kekurangannya. Kekurangannya karena kelebihan Mas Tesi itu diharamkan. Dikafirkan di yang namanya KPI, ya kan? Padahal kalau kita mau jujur melihat apa yang dilakukan Mas Tesi itu kan banyak, ditiru sama yang malah lebih asli. Banyak banget ya. Tapi ciri khasnya nggak bisa lepas. Nggak bisa. Tapi pernah nggak yang Tesi maksudnya dikira, oh kamu kok sosok banci, kamu melecehkan orang waria? Pernah nggak dibully? Pernah. Dibully gitu? Pernah. Terus pernah ketemu nggak orang waria dia marah sama yang Tesi, kok niru-niru gitu? Lu melecehkan gue ya? Pertama di Surabaya nih. Di Surabaya di sana ada persatuan waria. Itu datangin Sri Mulat ke gedung. Ramai itu. Akhirnya Demo lah Pak zaman sekarang. demo. Akhirnya dikasih pengertian. Ya kan, tes itu hanya sebagai peran, bukan melecehkan. Sebagai peran kan. Nah, akhirnya mereka menerima juga. Ke Jakarta juga pernah begitu. Ramai juga di Jakarta itu. Malah saya dengar katanya, pokok Tesi ketemu di mana aja mau dihabisin, rumah mau dibakar, itu pernah. Tapi setelah dikasih penjelasan sama siapa itu Mirna ya, ketuanya Mirna. Waktu itu ketuanya Mirna. Akhirnya mereka udah sadar karena itu hanya peran aja. Itu ya, ingat ya, teman-teman, peran itu kadang-kadang untuk membuat orang ketawa. Kalau Mas Polo waktu awalnya tuh ada yang ngarahin nggak? Oh, karakternya ini enggak? Enggak. Langsung natural aja? Ya, natural aja. Malah ketika saya manggung pertama, saya itu ribut sama sutradara Sri Mulat. Gimana kok bisa? Ya, karena saya dianggap menerobos dinding ketujuh. Menerobos dinding ketujuh itu artinya nabrak segala aturan. Oh, ini ya, Wah, ini ada foto nih. Nah, nabrak ini Arsan. serangkaian orang-orang. Ini siapa dulu lupa? Timbul. Gogon. Nah ini paling cantik ini. Yang pakai baju SMA. Ini wong ini. Ini dulu cantik banget. Terus ini Pak Cucu. Pak Cucu mana sih Pak Cucu? Mbak Cucu. Oh ini berarti isinya bos ya? Ya. Itu Bapak Gendong. Almarhum Gepeng nih. Emang ini apa? Legend ya? Iya, amin. Ini Dracula kita. Tohir. Ini almarhum Basuki. Iya. Ya, aku tuh sering ketawa lihat Basuki Asmuni. Silaturahminya masih terjaga sampai hari ini. Sampai hari ini. Atau dengar pernah sakit itu. Kalau silaturahmi terjaga ya. Ya, amin. Sempat masuk ICU. Ya. Gimana ceritanya, sakit apa? Ini sebetulnya ini episode kedua. Oh, episode kedua. Sakit episode kedua. Episode pertama itu tidak dirawat, tapi berdasarkan hasil ronsen, saya ini paru-parunya bolong. Diameternya lebih dari 4 cm. Lumayan gede juga, 4 Gede cm. banget. 5 cm. Makanya tuh berhenti ngerokok, berhenti minum ini ya. Kalau dulu yang pertama masih ngeyel. Rokok, minum udah gak ketulungan. Makanya saya kasih tahu jangan rokok. Jangan rokok. Jangan minum. Yang rokok biar eyang aja. Tapi kalau eyang minum ini pernah nggak katanya? Wah, Jangan dong. Jangan dong. Ini kok tahu sih? Udah sini aja. Kok tahu sih? Kalau dia antipati banget dengan Bukan antipati. Ini justru yang memberikan kekuatannya. Amin. kekuatan apa? Mati kok kekuatan. Oh iya tak? Mati kekuatan. Wah, sosok rese. Apa? Jadi sembunyi noise Mario. Nanti diminum lagi. Nanti Mas Bagong tolong dibawa ya. Iya. Kalau Mas Tesi lihat itu, pasti Mas Tesi ingat masa kelam. Ya kan? Termasuk saya juga alami.
Saya pernah alami juga masa kelam bahkan sampai 2 kali. Apa itu? Tapi apa saya itu? nggak sampai minum ini tadi. Tapi sebelum masuk masa kelam, kita lanjut lagi tadi itu. Katanya teman-teman Sri Mulat penggalangan dana atau apa itu? Itulah hebatnya, ya kan? Sri Mulat sampai hari ini mau apapun kondisinya, ketika teman ini ada yang dengan digarisbawahi sakit, ini entah dengan segala upaya apa, mereka dengan sendirinya bergerak melakukan penggalangan dana, termasuk sampai dengan orang yang saat ini menampung aktivitas saya. Saya kan sekarang bergerak di GPAN, Generasi Peduli Anti Narkoba. Pimpinan Bapak Brigjen Purnawirawan Polisi Siswandi, Dr. Antas Siswandi. Itu beliau juga ikut mensponsori. Iya. Untuk memberikan penggalangan dana demi membantu saya yang pada waktu itu terkapar di ICU itu 8 hari nggak sadar. 8 hari nggak sadar? 8 Ya. hari. Koma itu 8 hari ya, Koma? 8 hari. Bukan koma itu, tanda seru. Tanda seru. Tapi kan nggak sampai Itu titik. Tanda seru. Tapi untung nggak sampai Untung nggak titik. seru. Untung nggak titik. Makanya dari itu membuat Mas Ya. Polo berhenti semua ya. Amin. Terus dari Melihat situ perjuangan teman-teman semua yang masih sayang Iya. sama Mas Polo gitu. saya tidak melihatnya dari faktor bantuan materialnya, Moral. tapi lebih secara moral perhatian beliau-beliau inilah yang memberikan dukungan dana sehingga saya berpikirnya iya ya berarti mereka masih menginginkan saya hidup, ya kan? Si ngomong apa? Ya santai nek santai. Akhirnya saya sekarang berhenti merokok, terus kembali ya menikmati hidup dengan tetap Kembali ke habitatnya. Habitat asli. Habitat asli. Oke, terus tadi lanjut lagi tuh. Kan sempat tersandung kasus narkoba. Itu siapa dulu sih? Dia dulu. Coba sudut. Dia dulu. Iya. Dia dulu. Ceritanya gimana tuh, Mas Polo? Kenapa kok memakai barang haram itu? Di tahun 2000, 2000. itu saya ini termasuk artis kedua setelah Doyok. Oh, Mas Doyo sih? Ya. Oh. Jadi Mas Doyo, kemudian saya. Nah, cuman saya sampai 2 kali karena begini. Karena aku suka. Zaman masih muda. Enggak ya? Cara kegoblokannya dia. Iya, ini kebodohan. Betul, ini bodoh banget. Tapi dia juga lebih bodoh. Kok wis tuwek kok Kalau saya mungkin waktu itu ibaratnya orang nakal masih pantas, masih muda. Iya. Ini kemana aja? Kowe bertahe. Yang lain udah selesai kok baru mulai. Ini yang tadi terakhir. Terakhir. Bukannya terakhir nunung dong. Iya. Oh, belum lama ini ya? Dua terakhir ya? Iya. Belum lama ini Mbak Nunung. Lu enggak? Mbak Nunung belum lama Tahun itu? lalu. Belum lama ya. Cerita gimana itu? Kalau dulu itu kan memang dasarnya karena pemahaman tentang narkoba itu kan nggak sampai masuk ke telinga kita. Taunya narkoba itu bagian dari sebuah tren. Pada Ya zaman kan? itu ya Mas. Ya kan, kayak dari sebuah tren. Barengannya dugem, medianya itu dugem, terus untuk pendukung medianya ya itu tadi barang-barang itu tadi. Ada ekstasi, ada sabu, ya kan malah dulu lebih parahnya ada yang sampai pakai apa namanya Suntik. suntik Terus itu. ketangkapnya di mana waktu itu? Saya ketangkapnya dulu karena sudah nggak merasa aman di rumah dan takut menyakiti keluarga. Saya setiap pakai di hotel. Di hotel lah ketangkapnya saya. Gitu, ketangkep pertama vonis 5 bulan. Kemudian saya keluar, saya pikir udah tobat kan. Saya ikut ambil bagian pelayanan. Wah, bersaksi di gereja-gereja. Ternyata itu juga tidak menjamin kita bisa sembuh. Karena belum adanya pemahaman yang benar. Sih mungkin edukasi zaman dulu tidak Itu. setren sekarang gitu. Iya. Ngomongnya Campaign. kayak orang bener ya. Enggak, habis itu ke gereja-gereja. Terus Pelayanan. pakai lagi kapan? Makai lagi 2003. Jalan berapa lama itu? 3 tahun. Oh, masih 3 udah lama, Mak. Ya. Udah cukup 3 lama. tahun. Tapi kan harusnya malunya minta ampun gitu. Karena apa? Saya sudah berbagi dengan teman-teman gereja, teman-teman seiman, menguatkan iman ya kan. Udah survive lah ya waktu itu ya Mas ya. Itu. Tapi ternyata yang saya lakukan masih tetap seperti Mas itu. Maki itu ngelawak enggak? Lawak. Ngelawak. Ngelawak. Itu ada Emang- effortnya nggak sih?
ada effort maksud aku. Ada ini nggak sih? Kalau aku lihat kalau orang make narkoba, ngelawaknya kok Lebih lepas. garing ya? Enggak dong garing. Bukannya lebih lepas. Enggak ngomongnya pelat-pelat garing. Gregetan gitu. Iya, kalau sadar orang sadar ya artinya dia menjadi kayak orang cedal. Cadal. Dialognya itu karena antara ini. Contohin. Jadi sebenarnya Itu jadi kalau Mas Pulu lihat orang yang apalagi kalau gitu, lihat makainya ya? kebanyakan. Kalau makainya udah kebanyakan, itu kan nggak ada cukupnya. Beda dengan orang makan. 3 sendok, 4 sendok, 5 sendok, 1 piring, 2 piring kenyang. Kalau orang pakai narkoba ini kan nggak ada kenyangnya. Iya. Sampai barang habis bahkan beli lagi pun kan nggak kenyang. Nggak, gitu. waktu make gitu teman-teman ada yang lihat nggak? Mas kok cadel? Ada yang ngingetin gitu nggak? Nggak tahu mereka mungkin. Tapi mungkin orang yang make lihat di TV mungkin tahu kali. Tahu. Ya, kalau yang orang sesama pemakai Pasti tahu pasti ya. tahu, ya. Makanya ada beberapa kemarin kasus artis karena mampir di TV ngomongnya kan Kelihatan. Giginya juga lebih gemet gitu ya. Kayak gigit gigi sendiri. Itu kalau gitu. udah kebanyakan. nggak, tapi bisa lebih lucu nggak? Ya, Tambah rusak cerita. Tambah rusak. Tambah rusak. Gini, kalau saya dulu karena itu tadi pola bermain saya itu kan lebih ke slapstick. Iya. Slapstick ya menggunakan banyak gerak. Apa kabar teman-teman? Duduk. Kayak gitu. Ini kan membutuhkan Energi. yang tinggi dan banyak. Jadi bisa keluar itu justru Wah, membantu itu ya. keluar banget. Wah, saya dulu kayak orang nggak punya capek, nggak punya udel itu. Dilampiaskan ke sana. Nah, disalurkannya ke sana. Terus pesen-pesen dong, mumpun masih nyambung narkoba buat Ya. teman apa nih? Buat adik-adik. Sekarang udah nggak tren lagi. Sekarang udah nggak zamannya lagi. Dulu orang boleh bangga pakai narkoba, tren dan lain sebagainya. Sekarang deso. Kalau hari gini masih ada yang pakai narkoba, deso. Asli deso. Malah kita boleh bilang kelihatan banget nggak inteleknya. Coba kalau yang tesi aku wakilin boleh ya? Ya. Cuman kemendin. Jangan minum ini karena ini bisa merusak hati. Itu nggak tahu saja. Coba yang tesi. Pesan-pesan. Pakai ini dong, pakai ini dong. Pakai ini pegang ini ya. Iya dah. Jadi kalau lihat ini gimana sih yang tesi nggak perasaannya gimana yang? Jancok. Tapi kalau yang tesi ini sekali tapi nggak ngulang. Coba pesan-pesan. Ya karena Kan sekali tapi kan parah. Oh. Parahnya itu tadi ketahuan kelakuan aslinya, ya kan? Ini kan ketangkapnya karena dia dapat barang bawa ke rumah, dipakai dulu. Kalau bahasanya pengguna narkoba itu namanya betrik. Jadi kena sekali itu dosanya berlipat-lipat. Oke, ini terus aku mau tanya lagi nih. Apa namanya? Dulu pernah pakai barang nggak pernah? Sendiri. pernah. Sering. Oh. Sering. Yang lucunya lagi Apa apa? yang lucu ini? Ini yang lucunya. Kita pakai berdua ya. Berdua nggak ada orang lain, udah berdua. Ini ngobrol. Kita mau sampai kapan ya begini nih? Berdua aja. Ini berdua aja. Waktu umur berapa itu? Lah, lo ya sebelum dia ketangkep Ya lah. berarti umur berapa kurang lebih? Berarti udah tua dong ya? belum. Udah punya cucu? Belum tua. Udah ada. Udah lah. Oh jadi cucu waktu itu tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Berdua doang di rumah. Enggak, maksudnya cucu waktu ke kasus tahu dong semua cucu. Oh, tahu. Tapi waktu gini kan make itu mau sampai kapan gue gini gak tobat-tobat itu sampai kapan? Hah? Iya. Tapi tetap menikmati saat itu ya Mas ya. Itu yang lucunya di situ. Kita mau sampai kapan ya lo? Kita pakai begini. Ini pengalaman buat anak-anak muda nih jangan lah ya. Janganlah, ya. Karena apa? Yang pasti begitu kita terkontaminasi dengan yang namanya narkoba, ini recovery-nya seumur hidup. Masih butuh terus ya? Kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, Masuk lagi. pasti. Ya karena teman saya ada satu itu, saya sempat dikenalin temen pemakai. Ini udah 10 tahun nggak ketemu, tetap Ketika dia masuk ke lingkungannya lagi, Masuk lagi. pasti. Makanya bukan berarti kita bergaul itu milih-milih, ya kan? Ternyata memang kalau kita tidak mampu mencermati dan mampu secara dewasa untuk menilai sebuah pergaulan,
kita bisa jatuh lagi. Oke. Seakrab gimana sih yang Tesi sama Mas Polo? Karena yang Tesi ini kalau saya undang, aku bareng Mas Polo aja. Kok nggak yang lain-lainnya? Seakrab apa sih? Saya kepingin tahu nih, karena kalau saya aku tanya, pertama kali orang Semulawet yang mau diundang, Mas Polo. Yes. Yang pasti keakrabannya pertama itu adalah kita pernah senasib. Itu yang membuat akrab ya dari nasib. Dan kemudian secara emosional, memang apa ya? Nyambung. Silaturahminya ini udah terbangun dari zamannya masih di Sri Mulat. Mungkin juga karena faktor peran ya. Kalau saya udah jadi juragan, dia jadi pembantu, udah. Apalagi kalau sama-sama jadi pembantu, ini ibaratnya kalau yang namanya main itu waktunya nggak dibatasi, durasinya nggak dibatasi. Ini bisa sehari semalam berdua doang. Nyambung, berarti udah masuk. Chemistry-nya udah dapet banget. Terus pernah berantem nggak? Kayak nggak pernah kalau berantem. Pernah lah. Pasti pernah. Berantem soal itu tadi, enggak berantem soal tadi itu. Misalnya saya beli, ya, barang itu, beli 1 G, ya. Terus dikasihkan sama saya. Iki lho Mas titipanin. Tak delok kok enggak sampai 1 G. Betrik ya? Iya. Itu. Kelakuannya ono. Jadi beda pendapat itu ya. Ya, ada yang namanya apa ya? Tapi pernah nggak sampai ngambek berapa lama gitu nggak nyapa? Nggak pernah. Berarti pemain Hari juga ini dong. berantem sejam, bahkan nggak sampai sejam kemudian udah saling nawarin Udah makan. ngomong. Udah saling nawarin makan. Jadi pencairan setiap apapun persoalan kita itu selalu di tempat makan. Tapi bayari siapa? Ya patungan. Tetap PT-PT ya Mas ya. PT. Kita keren nih. Luar biasa ya, memang pertemanannya akrab ya. Amin. Udah kayak ya beliau ini bisa jadi kakak saya. Ya kan, bisa jadi partner saya, bisa jadi bapak saya. Dari tahun berapa sih Mas udah kenal Ayang? Saya kenal Mas Tesi itu dari tahun ya semenjak saya ada di Sri Mulat. 88. Ya, saya masuk Sri Mulat itu 87. Terus mulai bisa bermain, artinya masih mulai bisa adaptasi di panggung. Terus kemudian ada bintang tamu, beliaunya ini hadir ke... Ya, dukun juga barengan berarti? Oh iya, aja sampai enggak. Soalnya dukun barengan sih bayar siapa? Urunan bisa? Ya urunan mana? Di PT-PT lagi. Padahal sebetulnya saya ya cuman karena ngomong saya yang muda ya. Saya kalau dugem sama dia itu sebetulnya ogah. Ya gimana? Kenapa tuh Mas? Lah, saya mesti ngedrop kok. Iya, saya mesti ngedrop. Wah, dia kalau dugem itu kemayu. Orang lain kan energi. Dia apa? Gaya itu gak bisa lepas ya kayaknya. Itu mungkin mendalami perannya Ayang ya benar. Mendalami, saking mendalaminya jadi kebawa. Tapi sebenarnya juga gitu, kalau aku sudah begini-begini, Polo di belakang ikut gini. Terus kalau Mas Polo sama anak-anaknya yang Tesi kenal semua? Waduh. Itu udah kayak anak saya sendiri aja. Ya, kedekatan kita itu udah bukan kayak apa ya, bukan kayak teman, udah kayak keluarga, kayak saudara itu. Iya. Memang Sri Mulat tuh wadahnya gitu ya. Iya. Luar Dan biasa. semuanya itu begitu. Itu semua seperti itu. Semuanya. Satu dengan yang lain tuh bukan cuma di orang tuanya aja, Sampai anak-anak. sampai ke anak-anak kita. Itu apa ya? Itu boleh patut ditiru. Amin. Ya kan? Ya itulah. Cuman kembali ini balik lagi satu langkah ke belakang lagi. Yang tadi Kobas bilang, kenapa sih kok mereka anak-anak Sri Mulat ini? Nah, ini karena kembali lagi ke jam terbang dan mental. Ya kan? Kalau kayak Mas Tesi, kayak saya ini, proses yang kita lalui ini minta ampun. Kita pernah ikut kesenian tradisional, ketoprak, ludruk, gambus, sandiwara kayak Mas Tesi ini. Yang bayarannya semalam cuman, lah saya masuk Sri Mulat tahun 87. Gaji saya main sekali, main semalam 1.000 rupiah. 1.000 rupiahnya 88 Tahun itu, 87. kalau sekarang itu berapa? Kurang lebih Kalau sekarang ya paling berapa ya? sejutaan ada. Lah, belum Belum ada 88 ya. Luar biasa. 87, 1.000 rupiah. Saya bisa ngendang. Dapat tambahan Nikmatnya luar biasa itu ya. Itu aja nikmatnya luar biasa. Itu yang belum didapat hari ini semua duit ya kan. Ya. Bukan menikmati lagi tapi kejar
duit. Betul. Beda antara kita kejar kesenangan dapat duit. Ya. Yes, betul lah Mas. Setuju. Itu. Itu aja Kemen-Kemendin. Terima kasih Mas Polo. Amin. Sharingnya yang Yes. Tesi. Mungkin pesan-pesan buat yang nonton dari Mas Polo Disik. Yes. Yang udah lama nggak muncul ini. Kenapa Yes. katanya? Ketidakhadiran dan ketidaktemuan kita ya karena mungkin kemarin saya sakit tapi sekarang udah sehat apalagi melalui Kobas Raja IT nanti ketemu Polo terus ya. Amin. Dari yang Tesi ada? Ayo. Hah? Dari yang Tesi mungkin yang mau disampaikan? Ya jelas ada. Oh. Yang penting pantengin terus. Yes. Ya, di YouTube-nya Raja IT. Yes. Di situ semua pelawak dan pertama kali YouTube yang menampilkan pelawak Indonesia itu hanya di tempat YouTube-nya Kobas Raja IT. Oke, terima kasih Kemen-Kemendin. Kembali lagi nanti di Bengis Show.